Jumlah kasus COVID-19 yang menembus angka 1 juta kasus seharusnya menjadi alarm bagi kita semua bahwa penyebaran COVID-19 masih masif terjadi. Penerapan PPKM belum terbukti sepenuhnya menekan lajunya kasus COVID-19. Dan di sisi lain ada PR. Masih saja ada masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Lalu bagaimana mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga disiplin protokol kesehatan? Kita akan berbincang dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, dan psikolog sosial Zainal Abidin. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Salam sehat. Selamat malam, saya ke Pak Gubernur terlebih dahulu. Kita berbicara mengenai 1 juta kasus untuk Jawa Tengah sendiri. Perkembangannya masih cukup masif, berada di top 5 penambahan kasus positif COVID-19, Pak Gubernur. Anda melihatnya saat ini bagaimana? Apakah strategi yang dijalankan sudah berhasilkah? Sudah berhasil menekan kasus? Karena faktanya tidak demikian. Iya, saya kira asumsi yang Anda bangun faktanya tidak demikian, enggak juga Mbak. Karena pasti ini akan menjadi clickbait yang menarik untuk kita bahas. Faktanya perkembangan peningkatan terjadi, itu fakta. Apakah terjadi ada penurunan atau tidak? Saya menjawab mungkin klasik, mungkin tidak mengenakan, tapi ya saya harus jujur. Yang pertama karena testing kita meningkat. Mbak, cara yang paling gampang tahu nggak Mbak? Nggak usah dites, udah itu paling gampang. Terus kemudian saya orang yang melakukan clearance berkali-kali terkait dengan data. Oke? Maka kemudian kita sampaikan, dan hari ini saya senang karena dukungan dari pusat sudah bagus. Berapa sebenarnya real yang hari ini ada, dan data yang delay, ini saya katakan terus-menerus, terus kemudian harus diinjek dan di-launch hari ini ada berapa. Maka ikhtiar kita dengan PPKM atau apapun namanya nantinya, apapun namanya, tetap harus kita edukasi terus-menerus kepada masyarakat. Jadi kalau kemudian dikatakan kira-kira Pak Ganjar sudah bisa menekan belum? Tapi proses sampai ke sana memang terus kita lakukan. Negosiasinya keras, Mbak. Negosiasi bagaimana maksudnya Pak Gub? Negosiasi dengan masyarakat. Okay. Mungkin yang pertama kali pada saat PPKM Jawa Bali disampaikan terjadi di Sukoharjo kan. Wah viral. Wah Bupati jangan galak-galak. Enggak, Bupati udah betul. Cuma mesti kita kasih solusi. Yang kedua juga kita tegas. Mereka kemudian yang melanggar ya sudah, pokoknya kerumunan tidak ada. Aduh Mbak, kita bicara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat satu persatu. Dealing dengan masyarakat untuk mengedukasi ini memang tidak mudah. Maka buat saya, dugaan saya sih angkanya lebih dari itu. Dugaan saya. Jadi kalau saya nggak perlu panik, memang ini tinggi, mari bangun kesadaran. Atau kalau tidak, ya kita pakai tindakan yang lebih keras. Saya negosiasi dengan para seniman. Saya kemarin negosiasi dengan para pengelola wisatawan. Pak Ganjar saya nggak bisa makan, saya kasih makan. Tapi Anda tidak boleh buka. Begitu yang kita lakukan. Tindakan yang lebih kerasnya seperti apa Pak Gubernur? Apakah sanksinya nanti akan ditambah lagi atau seperti apa? Ada beberapa daerah, Mbak membuat sanksi, saya tanya pada ilmuwan. Ada psikolog ya, saya tanya pada ahli hukum. Kalau kemudian kita membuat sanksi, sanksi apa yang punya deterrent efek yang keras? Dan itu secara sosiologis mesti mendapatkan dukungan dari masyarakat. Mau nggak denda 1 juta? Baru kemahalan Pak, kasihan rakyat lagi susah. Oke, kalau begitu apa yang kita lakukan? Maka beberapa kabupaten kota sekarang sudah mulai meningkatkan denda. Dan denda rasa-rasanya hari ini menjadi sesuatu yang mulai diperbincang oleh masyarakat. Ya, masa kita hilang duitnya. Jadi menurut saya ada rasa deterrent yang kemudian muncul. Buat saya tidak boleh lelah pada soal ini. Dan kalau di Jawa Tengah mungkin dikatakan, tidak berhasil turun kok itu. Itu karena gubernurnya yang nggak pinter saja begitu. Baik. Cukup berani Pak Gubernur mengatakan seperti itu. Apakah kemudian kunciannya hanya di seorang kepala daerah atau memang kebijakan pusat dan daerah yang maju mundur, Pak Gubernur? Tidak ada yang maju mundur, Mbak. Semua akan menyesuaikan. Anda mau belajar dari pengalaman yang ada di mana? Kalau hari ini sudah ada kebijakan seluruh Jawa Bali, mulai dari PPKM pertama, menurut saya itu roadmap yang sudah betul. Menurut saya itu roadmap yang sudah betul. Yang kedua, percepatan vaksinasi karena ini sudah bisa dilaksanakan, menurut saya juga itu pintu masuk yang baik.
mohon maaf saya tidak mau pamer, saya mau berterima kasih pada nakes, vaksinator semuanya Mbak. Untuk 50 terbaik, hampir 34 urutan pertamanya dari Jawa Tengah. Kenapa? Karena inilah yang kemudian mesti kita kerjakan agar ini sukses. Begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, kita berbicara mengenai 1 juta kasus, setidaknya 5 provinsi saat ini mengisi posisi teratas. Bagaimana kemudian menyampaikan edukasi kepada masyarakat? Kalau tadi Pak Ganjar mengatakan bahwa gubernurnya kurang pintar, apakah memang hanya faktor kepala daerah saja atau apa yang terjadi? Ya, saya rasa saya ingin balik ke kasus 1 juta itu harus dilihat sebagai angka psikologis saja ya. Angka psikologis. Ya, kalau pertambahan hari ini yang kembali memecahkan rekor? Kita adalah berapa kasus aktif yang sekarang ada di Indonesia. Karena ini lebih real terkait dengan strategi penanganannya. Sekarang ada 174.000 kasus aktif, yang itu yang kemudian menjadi prioritas kita bagaimana untuk ditangani. Bagaimana kasus yang ada itu tidak menimbulkan eksponensial penularannya misalnya dengan melakukan isolasi yang lebih ketat terhadap masyarakat, melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tadi Pak Ganjar juga mengatakan untuk mengubah perilaku masyarakat, kemudian diterapkan denda yang lebih ketat, seperti itu. Kemudian memang benar kalau secara psikologi sosial, kenapa masyarakat itu patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan, itu 50% masyarakat dari sebuah survei itu menjawab bahwa itu karena ada sanksi. Jawaban berikutnya adalah karena mereka takut untuk tertular. Jadi ini adalah sebuah usaha yang paralel yang harus kita lakukan untuk mengubah perilaku masyarakat. Selain kemudian kita juga memperkuat upaya-upaya di hulu seperti testing, tracing, dan treatment tadi. Yang perlu kemudian kita pastikan itu dilaksanakan, orang-orang yang tertular itu tidak berkeliaran, mereka diisolasi di komunitasnya masing-masing, di RT RW masing-masing bersama puskesmas tentu saja, membuat posko di tingkat komunitas terkecil juga untuk mengantisipasi terjadinya ledakan di sebuah komunitas. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Zainal, berbicara mengenai edukasi kepada masyarakat sejak bulan Februari dan Maret pada saat awal COVID-19. Berbagai hal sudah disampaikan terkait edukasi untuk protokol kesehatan. Tapi buktinya hingga saat ini laju kasus masih terus tinggi, masyarakat juga di beberapa wilayah terlihat cukup longgar. Apakah memang saat ini sudah sampai di titik jenuh sehingga memang edukasi seperti apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Usai jeda, kita akan lanjutkan diskusi ini, tetap bersama kami di Newscast. Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya ke Pak Zainal. Merespon apa yang tadi saya tanyakan Pak Zainal sebelum jeda. Betulkah masyarakat saat ini sudah cukup jenuh? Ya, gini, kalau kita mau menjelaskan tentang penyebab ya, kenapa tingkat kepatuhan masyarakat rendah, karena itu fluktuatif ya. Kalau saya perhatikan mulai dari April sampai Desember 2020 itu sangat fluktuatif, dan kita identifikasi dulu karakteristik ininya masyarakatnya. Yang pertama adalah yang saya tahu itu adalah bahwa di level usia di antara 18 sampai 35 itu biasanya, dan itu survei dimanapun itu memang tingkat kepatuhannya rendah. Kemudian dan artinya bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Kenapa? Antara lain karena itu masalah faktor ekonomi, mereka harus bekerja ya, kemudian juga terus secara ekonomi memang dibutuhkan, dan kemudian secara fisik ya, mereka merasa dirinya relatif sehat. Artinya ada belief di sini. Kalau dari aspek psikologis ada belief, ada kepercayaan bahwa mereka tidak rentan terhadap terhadap virus corona. Ini masalah belief, masalah keyakinan ya.
dan kemudian di level usia yang lain. Ini saya perhatikan juga kalau di Indonesia itu misalnya ada belief yang lain, yaitu bahwa mereka percaya, sebagian masyarakat percaya bahwa urusan COVID itu urusan Tuhan, gitu kan. Dan ini diyakini oleh sebagian masyarakat sehingga sangat kelihatan ya pelanggaran protokol kesehatannya. Nah, yang mungkin perlu diperhatikan kalau melihat ya fenomena itu antara lain adalah bahwa terlibatan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agama itu cukup besar, sehingga informasi ya, dan juga komunikasi yang diharapkan sampai pada masyarakat itu melalui tokoh-tokoh agama itu, bahwa misalnya ini kaitan dengan masalah politik juga nih ya. Kadang-kala efektif, seperti tadi Pak Ganjar sampaikan juga ya, bahwa mungkin sudah dilakukan oleh Pak kepala daerah, tetapi kita tahu bahwa masyarakat kita ada cenderungan untuk terbelah secara politik, sehingga ada ketidakpercayaan terhadap tokoh-tokoh pemimpin publik tertentu, sehingga diabaikan oleh sebagian. Anda melihatnya sudah sejauh itukah, sudah ditarik-tarik ke ranah politis kah? Karena memang saat ini kalau misalnya politisasi menjadi salah satu penghambat, berarti edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa rentang bulan ini gagal dong, jika kemudian masih ada sisi politis ke sana. Kalau saya menyaksikannya demikian, itulah sebabnya kenapa ini bukan hanya tugas dari para pemimpin daerah ya, dan juga di pemimpin nasional, tapi juga keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan ini yang memungkinkan informasi dan juga tadi berkaitan dengan edukasi ke masyarakat itu sampai itu. Kemudian juga masalah konsistensi kebijakan, dan kemudian juga keterbukaan dari tokoh-tokoh politik tertentu, sehingga masyarakat itu dari semua golongan, dari semua pihak itu menerima kondisi COVID, dan kemudian mereka akan bersatu. Tadi disampaikan bahwa apakah sanksi itu efektif. Dan yang saya tahu, setiap sanksi dan konteks sosial itu mestinya efektif. Tetapi tadi masalah tips yang memang demikian dialami, dirasakan oleh sebagian masyarakat, itu yang memang sulit untuk ditembus oleh informasi-informasi yang saintifik sekalipun. Singkat saja, yang berbicara mengenai sanksi seperti apa yang mungkin bisa memberikan efek jera secara langsung, secara psikologis kepada masyarakat kita? Ya, ini sebetulnya kan sanksi itu tidak, ukurannya bukan hanya masalah kurungan, bukan masalah ini juga, bukan masalah beban ekonominya, artinya besarnya sanksi ekonominya gitu ya. Tapi juga yang terutama adalah berkaitan dengan sanksi sosialnya. Sanksi sosial, oke. Kalau kita menyaksikan akhir-akhir ini, terutama di awal-awal, itu COVID itu seolah-olah merupakan satu yang sifatnya hukuman dari Tuhan misalnya, sehingga seolah-olah itu menjadi satu aib. Nah, ini bisa dijadikan sebagai informasi untuk bagaimana demikian sanksi yang cocok dengan persepsi masyarakat yang seperti itu. Artinya apa ya tadi, sanksi yang berkaitan dengan masalah ketuhanan misalnya, dengan masalah religiusitas jadi selain masalah sanksi sosial. Saya ke Pak Gubernur. Saya ingin konfirmasi dua hal. Yang pertama, betulkah di wilayah Pak Gubernur usia 18 hingga 35 tahun memang menjadi kelompok usia yang tingkat kepatuhannya rendah untuk protokol kesehatan?
kemudian tadi pengenaan mengenai sanksi sosial. Saya tahu di beberapa daerah ada berbagai macam bentuk pelaksanaan sanksi sosial, tergantung tiap-tiap kepala daerah di tingkat kabupaten ataupun kota. Apakah ini juga cukup efektif, Pak Gubernur? Ya, Pak Zainal Abidin, saya sepakat banget apa yang beliau sampaikan itu betul. Sebenarnya dari usia-usia itu pernah dirilis kok surveinya oleh Pak Presiden, jadi tingkat kedisiplinan kita yang turun dan seterusnya. Yang kedua, memang beberapa sanksi pada saat diterapkan, dimulai dari Kabupaten Banyumas saat itu, membuat perda dengan sanksi denda. Dan hari ini beberapa kabupaten sudah membuat sanksi juga sama, denda dan ditingkatkan. Maka yang saya katakan tadi, satu, edukasi yang tidak boleh berhenti. Yang kedua, peningkatan sanksi itu betul. Dan memang kalau ini bergeraknya semua serentak, maka akan terasa betul bahwa ini problem bersama. Maka saya katakan di awal tadi, kalau satu pulau yang dilakukan sebuah tindakan bersama, itu akan sangat bagus sekali. Maka kalau kemudian contoh Jawa Tengah saja, pada saat Menko saat itu mengusulkan, saya ditelepon Pak Ganjar, kita akan terapkan kita akan terapkan PPKM seluruh Jawa Bali. Bagaimana di Jawa Tengah? Kira-kira kota-kota mana saja? Saya langsung bilang 3. Ya, Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas Raya. Apa yang terjadi? Kabupaten kota lain langsung angkat tangan mereka. Pak Ganjar, saya ikut sajalah. Sebab kalau tempat 3 kota dan sekitarnya itu disebut, dan kemudian dia dikunci, mereka akan lari ke tempat kami. Maka lebih baik bersama-sama. Disitulah kemudian partisipasi Bupati Wali Kota menjadi bagus, dan betul yang saya katakan kami harus dealing dengan kelompok-kelompok masyarakat, itu menjadi edukasi yang cukup panjang dan mesti dilakukan. Dan sekarang masyarakat mulai memahami soal itu, dan tentu saja kalau kemarin beritanya rumah sakit penuh, tempat tidur penuh, kami sekarang sudah di bawah 50 tempat tidurnya. Sorry, di bawah 60, artinya masih terkendali. Tempat-tempat untuk isolasi mandiri juga nggak penuh. Apa artinya? Kalau ini dikatakan sebagai bisa mengendalikan, maka sementara kami bisa kendalikan. Tapi kalau peningkatan sebagai ukuran bahwa itu tidak bisa dikendalikan, dan itu kegagalan kepala daerah, ya kasih aja stempel di jidatnya gubernur, gubernurnya gagal lagi itu. Saya terima kalau itu. Baik, kita berharap tidak ada stempel itu karena kan panglima perangnya kalau di daerah, kalau Jawa Tengah kan Pak Ganjar begitu. Kalau panglima perangnya aja sudah ingin distempel, bagaimana kemudian semangat juangnya bisa sampai ke masyarakat? Sulitnya seperti apa komunikasi dengan masyarakat, Pak Gubernur? Saya akan pernah berhenti. Anda kasih stempel gagal, di media ditulis Jawa Tengah yang kira kenaikan, datanya sayangnya tidak di cover both side ke saya. Saya bilang, oke, pokoknya saya akan lawan terus. Pokoknya yang tidak benar saya luruskan, kalau saya salah, saya ngaku salah. Itu simple dan masyarakat akan teredukasi dengan baik. Gampang aja, Mbak. Ya semangat terus gitu. Nggak akan saya pernah berhenti untuk ngurusi vaksin, karena itu tanggung jawab saya. Oke, baik. Saya ke Pak Heri. Bagaimana kemudian bisa mengedukasi masyarakat? Bentuknya seperti apa lagi yang bisa dilakukan ketika memang kita mendengar tadi perspektif dari kepala daerah, dari psikolog sosial. Saat ini kondisinya kan relatif Presiden sih mengklaim sudah berhasil mengatasi 2 krisis, kesehatan dan juga ekonomi, tapi faktanya tidak demikian. Ya, saya rasa edukasi yang dilakukan maupun strategi yang dibawa oleh Satgas sejak 4 bulan lalu, semua cara sudah dilakukan. Gitu. Semua, kita berkolaborasi semua cara sudah berarti media. Ini Pak Ganjar, kita berkolaborasi dengan media untuk bersama-sama menjadikan penanggulangan COVID ini sebagai agenda publik kita. Dan kita sudah, misalnya ya, untuk keperluan edukasi, 891 media kita gandeng dan bersepakat untuk bersama-sama menjadikan penanggulangan COVID dan perubahan perilaku ini sebagai agenda publik gitu. Itu salah satunya. Kemudian di perubahan perilaku di Satgas ini ada namanya bidang perubahan perilaku. Sekarang itu di seluruh Indonesia sudah beroperasi setiap hari 79.000 duta perubahan perilaku. Terdiri dari berbagai lapisan komunitas. Dari ibu-ibu, PKK, kemudian pramuka, kemudian kelompok seniman, yang tadi juga disampaikan juga oleh Pak Ganjar. Ini mereka yang kita gandeng, dan mereka karena tadi dikatakan juga Pak Zainal Abidin, tokoh-tokoh masyarakat,
key opinion leader, itu mereka yang akan mempengaruhi belief di masyarakat, itu juga menjadi mitra utama kita dalam mendorong perubahan perilaku ini. Di daerah-daerah tertentu misalnya tokoh agama sangat didengarkan gitu kan. Nah ini yang kemudian harus kita terus amplifikasi pesan-pesan mereka. Di daerah lain mungkin tokoh sosial atau tokoh budaya, kita akan ikutin gitu. Jadi memang selama ini kita melibatkan semua orang, seperti dikatakan Pak Doni Monardo dalam berbagai kesempatan, kita bersatu aja belum tentu bisa melawan pandemi COVID ini, apalagi kita bercerai-berai gitu. Dan kita melibatkan secara tahelik gitu ya strateginya, semua pemangku kepentingan terlibat, saya rasa termasuk Pak Ganjar, para ilmuwan, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, itu terlibat untuk mengedukasi. Dan kemudian bagaimana pengetahuan masyarakat tentang protokol kesehatan itu memang cukup tinggi gitu kalau kita lihat. Tetapi begitu banyak juga orang yang masih tidak percaya COVID ini juga ada gitu, karena kayaknya ada 17% masyarakat yakin tidak tertular COVID. Ini memang sebuah seni ya dalam mengelola perubahan perilaku ini yang memang tidak mudah dan tidak eksak gitu. Jadi semua harus dilakukan sesuai konteks komunitasnya masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan ini akan efektif di ujungnya. Gitu kira-kira Mbak. Oke, baik, kita kembali jeda. Saya nanti tertarik bagaimana seni mengelola perubahan perilaku ala Satgas, karena kita terus berpacu dengan waktu dan juga laju penyebaran COVID-19. Kami akan kembali usai jeda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah on air, Bapak-Bapak. Tadi saya ke Mas Heri lagi. Seni mengelola perubahan perilaku, karena tadi sempat saya sampaikan, angka pertambahan kasus cukup cepat dan proses edukasi seperti apa lagi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Semua cara sudah dicoba. Apakah ada mungkin strategi baru yang akan berbeda dilakukan, karena pertambahannya setiap hari, kita selalu hampir setiap hari mendengar ada pertambahan rekor kasus positif terbaru, Mas Heri? Ya, tentu kita evaluasi apa yang kita lakukan. Tetapi saya rasa seperti dikatakan Pak Ganjar tadi, kita sudah di jalur yang benar gitu dalam kemudian membatasi mobilitas masyarakat, juga membatasi kegiatan masyarakat kayak gitu. Itu penting juga menjadi garis bawah, karena apapun kebijakannya intinya adalah membatasi kegiatan, ada social distancing, sehingga proses penularan itu kita putus. Nah itu yang saya rasa perlu menjadi fokus gitu. Selain kemudian kita juga mempertinggi, mengintensifkan upaya-upaya mitigasi melalui 3T. Saat ini di provinsi-provinsi prioritas, terutama di Jawa Bali, itu jumlah tenaga tracer untuk melakukan penelusuran itu sudah dilipat gandakan. Sekarang ada sekitar 8.000 Pak, yang bergerak kemudian melakukan tracing ya, penelusuran. Jadi satu orang ditemukan sakit, kemudian 30 orang dilakukan penelusuran kontaknya, kemudian untuk diketahui apakah dia mengalami gejala, kalau ada gejala diperiksa, kemudian kita akan tahu langkah-langkah selanjutnya. Ini satu contoh. Tetapi tadi tetap bahwa kunci dari perubahan perilaku itu tetap di masyarakat tadi. Masyarakat bagaimana melihat situasi seperti sekarang ini. Jadi masyarakat harus terus-menerus diingatkan, saya rasa, karena COVID ini sudah semakin dekat gitu. Ibu saya di Jawa Timur sekarang sedang di rumah sakit bahkan gitu. Kakak saya di Jepara juga pernah kena gitu. Jadi COVID ini sudah begitu dekat dengan kita, dan masyarakat sudah tidak bisa lagi mengabaikan bahwa ini sebuah main-main. Apalagi berpikir konyol bahwa ini adalah konspirasi. Jadi makanya kemudian kami coba kemudian strategi dengan komunikasi risiko. Memberikan data-data ini secara transparan, risiko-risiko ini secara transparan tanpa membuat masyarakat panik. Tetapi masyarakat sadar bahwa jangan sampai COVID ini kemudian menimpa saya gitu. Karena begitu menimpa, banyak sekali itu para survivor yang bercerita ya. Kalau bisa menghindar deh sampai kena kayak itu. Karena ya kalau kena sekarang sudah 28.000 orang gitu kan korbannya.
Dan Baik. Indonesia salah satu yang tertinggi dari sisi mortality rate. Nah ini yang kemudian harus benar-benar diketahui masyarakat, disadari masyarakat, dan mereka tidak bisa lagi menyepelekan pandemi ini. Baik, Apalagi saya beralih. tadi dibawa ke ranah-ranah politik tadi, udah nggak zaman lagi saya rasa. Saya beralih ini ke- benar-benar sebuah operasi Oke, kemanusiaan baik. yang menjadi agenda publik kita semua kayak gitu. Baik, Bukan saya beralih lagi ke Mas Zainal. politik dan sebagainya. Iya, saya beralih ke Mas Zainal. Bagaimana kemudian fokus untuk menyadarkan masyarakat? Seperti tadi disampaikan oleh Mas Heri, COVID sudah dekat. Jangan ketika Anda terkena COVID, baru Anda sadar bahwa COVID ini nyata. Singkat saja, waktu kita sudah habis. Ya, memang kalau dari perspektif psikologi, khususnya psikologi sosial itu pada dasarnya ada belief yang menggerakkan suatu perilaku, termasuk itu ketidakpatuhan. Nah, dalam konteks ketidakpatuhan, kalau menurut jadi model keyakinan tentang kesehatan, ada beberapa komponen yang bisa kita pertimbangkan, dan ini juga nanti bisa jadikan sebagai acuan untuk bagaimana pemerintah menangani ini. Nah, yang pertama adalah masalah persepsi kerentanan, bahwa pada umumnya ketika masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan ditanya, itu mereka mengatakan bahwa tadi oleh Pak Heri juga disebutkan itu terlalu jauh ininya virus dengan kita. Kenapa? Karena pada dasarnya kan tidak kelihatan. Musuh yang tidak kelihatan akan abaikan. Sehingga persepsi terhadap ancaman itu seolah-olah nggak ada atau minimal. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bahwa ya diabaikan. Kemudian keparahannya. Nah, biasanya ada justifikasi ya pada sejumlah masyarakat yang saya tahu misalnya. Tapi kan misalnya gini, ini sudah 1 juta, tapi kan lebih banyak yang sehat dibandingkan dengan yang kemudian yang terkena pun lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Itu seolah-olah dijadikan sebagai tingkat keparahan efek dari COVID itu memang dianggap oleh sebagian masyarakat itu tidak cukup besar. Kemudian juga Oke, singkat saja waktu kita sudah habis. Hambatan misalnya, termasuk hambatan, persepsi terhadap hambatan. Mereka sebagian mengatakan bahwa ada hambatan yang cukup besar di dalam mengakses ini, katakanlah kan pada saat katakanlah tracing atau pada saat tes misalnya, sehingga mereka mengabaikan itu juga gitu kan. Nah, ini faktor-faktor ini yang saya tahu jadi hambatan. Ini saya berharap nanti ke depan itu bisa jadi masukan untuk bagaimana menanggulangi. Oke, kita tanya ke Pak Gubernur singkat saja karena waktu saya sudah habis. Bagaimana kemudian hambatan ini bisa ditransformasikan dalam bentuk edukasi yang lebih ringkas, lebih tepat, sehingga targetnya juga lebih cepat? Datanya mesti jujur, ya. Dulunya kemudian yang ada di tingkat masyarakat, mesti kita edukasi, terus kemudian nggak pernah berhenti melibatkan masyarakat, termasuk narasi-narasi positif di media, kan minta bantuan CNN. Terus kemudian di sisi hilirnya kita perbaiki. Hilirnya apa? Yang di rumah sakit. Rumah sakit sekarang tempat tidur kita siapkan, peralatan kita siapkan. Dan satu, pemimpinnya nggak boleh lelah. Jangan takut dimaki, jangan takut dicaci, jangan takut diomongin gagal. Udah semua tanggung jawab, deal. Terus kemudian kreatif, tidak pernah berhenti. Itu aja, libatkan seluruh masyarakat. Oke, libatkan seluruh masyarakat karena kita harus bersama-sama untuk menangani pandemi ini. Pak Gubernur, terima kasih. Mas Heri, Mas Zainal, terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia. Selamat malam. Selamat malam.